peluang. Jadi kita kenali dulu istilah-istilah dalam peluang. Jadi ada namanya ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Ada namanya titik sampel, ya, anggota dari ruang sampel. Ada namanya kejadian, itu himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, jadi kita dapatkan ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu itu adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia berupa himpunan. Titik sampelnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dia bukan himpunannya, anggota dari ruang sampel. Sedangkan kejadian itu bisa bermacam-macam ya. Kalau dalam hal ini kejadian muncul mata dadu prima. Jadi kan himpunan bagian. Yang mana saja berupa bilangan prima dari mata dadu itu ya himpunan 2, 3, 5. Bisa juga kejadian muncul mata dadu genap. Berarti kan himpunan mata dadu genap dari ruang sampel tadi ya. Ya 2, himpunan 2, 4, 6. Kira-kira seperti itu. Oke, bagaimana sih cara menghitung peluang? Nah, ini jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A, jadi saya simbolkan PA sama dengan NA per NS. Mana PA adalah peluang kejadian A, NS banyak anggota ruang sampel, NA banyak anggota kejadian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peluang ini. Jadi nilai peluang suatu kejadian itu ada di kisaran 0 dan 1. Jadi antara 0 dan 1 nilai peluang itu. Jika nilai peluangnya 0, maka kita katakan kejadian yang mustahil. Sedangkan jika nilai peluangnya 1, maka itulah suatu kejadian yang pasti terjadi. Ya, kita coba dari seperangkat kartu bridge. Ya, kartu bridge itu kartu yang biasa dipakai main remi ya, yang ada kartu hati, kartu wajib, ada kartu keriting, kartu skop, ya ada 4 jenis itu. Jadi dalam seperangkat kartu bridge akan diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu as merah. Jadi dari 4 jenis itu, masing-masing jenis itu ada 13 kartu ya, dengan catatan jokernya tidak kita hitung. Maka ada 52 kartu dari seperangkat kartu bridge. NS itu kan tadi banyaknya anggota ruang sampel ya. Jadi banyaknya kartu bridge itu ada 52. Sedangkan yang ternyata kan peluang terambil kartu as merah. Jadi kartu as merah kan hanya ada 2 ya, as hati dan as wajib. Jadi ada 2 jenis kartu, maka NA-nya kita katakan 2. Maka peluangnya NA per NS ya, jadi 2/52 ya, bisa disederhanakan kan, kita dapatkan sama-sama bagi 2, 1/26. Jadi peluang terambil kartu as merah 1/26. Coba lagi, 2 dadu dilempar bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Jadi kalau 2 dadu dilempar bersamaan akan menghasilkan ruang sampel sebanyak 36, ya 6 pangkat 2 ya. Maksudnya apa? Mata dadu pertama mungkin muncul 1, mata dadu kedua mungkin muncul 2, dan seterusnya. Itu ada sebanyak 36 pasangan. Sedangkan yang ditanya peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Jadi pasangan-pasangan itu yang mana yang menghasilkan jumlah 6. Oke, kita coba dulu analisis A-nya. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Maka himpunan A 15 kan, kalau 1 ditambah 5 kan mau 6, itu maksudnya berjumlah 6. 2 dan 4, pasangan dadu 33, 42 dan 51. Saya rasa itu saja yang menghasilkan jumlah 6. Maka NA-nya ada sebanyak 5. Jadi kan anggota A kan ada 5.
Maka peluang kejadian A langsung saja NA per NS 5/36. Selesai ya. Nah, sebuah kantong berisi 3 bola merah, 2 bola kuning, dan 2 bola putih. Dari kantong tersebut diambil 2 bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola merah. Kalau pengambilannya 2 bola, 3 bola, ini sudah menggunakan kombinasi nanti ya rumusnya. Pertama, kita cari NS-nya dulu. Dalam kantong ada total bolanya ada 7 bola, sedangkan akan diambil 2 bola secara acak, maka NS-nya 7 kombinasi 2. Ingat lagi rumus kombinasi, berarti kan 7 faktorial per 7 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. Penyebut paling besar kan 5 faktorial, jadi 7 jabarkan sampai 5 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorialnya dicoret. 2 faktorial kan 2 kali 1 kan 2. Coret dengan 6 dapat 3. Hasilnya 21, berarti NS-nya 21. Nah, kejadian A itu adalah terambilnya bola merah. Bola merah ada berapa? Di soal kan ada 3 bola merah, sedangkan diambil 2 bola secara acak. Berarti NA-nya 3 kombinasi 2. 3 faktorial per 3 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 3 faktorial kita jabarkan sampai 2 faktorial saja. Bisa dicoret. 1 faktorialnya kan 1 ya, tidak perlu saya tulis. Jadi NA-nya 3. Sudah selesai. Masukkan ke rumus peluang. NA per NS ya 3/21. Ini masih bisa disederhanakan. Ya 1/7. Jadi peluang terambil bola merah 1/7. Oke, frekuensi harapan itu adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Jadi frekuensi harapan A, kejadian A itu sama dengan peluang kejadian A kali N. N-nya banyak percobaan ya. Oke, kita coba. 2 dadu dilempar bersamaan sebanyak 720 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu kembar. Jadi, tentukan dulu peluang muncul mata dadu kembar. Kalau 2 dadu kan NS-nya 36. Misalkan A itu kejadian muncul mata dadu kembar, ya mata dadu 1 dan kedua kan harus sama gitu, maksudnya kembar. 11, 22 sampai 66. Ini ada NA-nya ada 6. Maka peluang A itu 6/36. Ya, kita langsung rumus frekuensi harapan kan peluang kali banyak percobaan ya. 6/36 kali 720. Karena dia dilempar sebanyak 720 kali. Bisa dicoret. 720 bagi 36 kita dapat 20 kali 6, ya hasilnya 120. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu kembar 120. Apa maksud frekuensi harapan itu sebenarnya ya? Jadi kalau kita dapatkan dari 720 kali lemparan itu, ternyata harapannya muncul mata dadu kembar itu sebanyak 120 kali. Itu maksudnya. Peluang komplement. Komplement suatu kejadian A ditulis dengan A, ini dibacanya A aksen atau A pangkat C, A komplement gitu ya. Lebih sering sih A aksen ya, A komplement artinya. Jadi kita katakan A komplement itulah peluang kejadian bukan A. Ditulis P A aksen. Ya, rumusnya 1 dikurangi peluang kejadian A gitu aja. Sewaktu-waktu kita mencari peluang itu menggunakan rumus peluang komplement. Contoh,
3 uang logam dilempar bersamaan. Kalau satu uang logam kan terdiri dari dua sisi ya, sisi angka dan gambar. Jadi kalau 3 uang logam, maka NS-nya nanti 2 pangkat 3. Nah, NS-nya 8. Yang tanya, peluang muncul paling sedikit satu sisi angka. Kalau paling sedikit satu sisi angka kan berarti boleh 2 angka, boleh ketiga-tiganya sisi angka, kan gitu masuk soal. Maka kita kerjakan kebalikannya. Misalkan A itu kejadian tidak ada muncul sisi angka, jadi gambar semua, G, G, G simbolnya artinya gambar. Jadi kita bekerja secara kebalikan. A adalah kejadian tidak ada sisi angka, jadi dan A aksen kejadian muncul paling sedikit satu angka. Jadi NA-nya kan 1, hanya gambar semua tidak ada angka. Maka peluang A 1/8 kan, yang tanya kan peluang muncul paling sedikit satu angka. Maka P aksen ya 1 dikurangi PA, 1 kurangi 1/8, samakan penyebut. Jadi 8/8 kurang 1/8 sejalan 7/8. Seperti itu penggunaan komplement. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini ada 2 soal tentang peluang, bisa dicoba di rumah.